Baik, sebentar saya cek recordnya dulu. Oke, sudah record. Observernya Pak Oki ada Pak Giarto dan Pak Saya Dadan. siap. Udah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, siang, Pak. Masih semangat ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, saya lihat wajah-wajahnya ini masih sumringah, masih semangat mengikuti pelajaran sampai jam 4 sore kayaknya. Makan. Sampai malam, Pak. Sampai malam. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita baca bersama supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini kayaknya masuk semua ini. Kok tempat duduknya terisi semua ini berarti masuk semua ini. Iya. Masuk Pak, masuk. Pak, hadir, Pak. Hadir. Hadir semua ya. Baik. Pada hari ini pembelajaran kita akan membahas tentang bab gerak melingkar. Tentang bab gerak melingkar. Bisa disebutkan gerak melingkar yang kalian ketahui? Kipas angin Pak, kipas angin. Kipas angin Pak. Bagus. Yang lain mungkin? Komedi putar, Pak. Oh ya, oke Sepeda, lah. Pak, sepeda kayu, mengayuh Nah, sepeda. itu sepeda sesuai dengan ini ya praktikumnya Pak Arif ya. Nanti Ya, kalau ya. praktikum bawa sepeda ke kelas ya. Ya, siap Pak, siap Pak. Baik, saya kira sudah familiar dengan gerak melingkar di kehidupan sehari-hari. Saya kira kalian sudah sering ketemu dengan gerak melingkar sehari-hari. Tapi mungkin kalian belum paham kalau ternyata gerak melingkar sehari-hari yang kalian ketahui itu erat kaitannya dengan fisika, yaitu bab gerak melingkar. Karena selama ini kalian mesti hanya menganggap fisika itu cuman berkaitan dengan rumus-rumus saja dan tidak ada penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Padahal sebenarnya sangat banyak sekali kondisi-kondisi atau apa itu kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari itu yang bisa dianalisa dengan fisika, secara fisika. Baik, pada pembelajaran gerak melingkar hari ini, nanti kita akan mempelajari beberapa dan akan mengidentifikasi beberapa besaran yang ada. Di antaranya nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Nanti akan kita pelajari, kita identifikasi sambil melaksanakan praktikum. Kemudian jangan lupa nanti acuan kalian dalam pembelajaran ini itu ada di LKPD semua. Di situ sudah ada materi singkat, ada percobaan, dan ada tahapan-tahapan saat kalian melakukan eksperimen, kalian menganalisis hasil dari eksperimen tersebut, sehingga nanti kalian akan tahu, bisa merumuskan kesimpulan, sehingga bisa mengidentifikasi apa sebenarnya gerak melingkar tersebut. Oke, selanjutnya kalian saya bagi dalam 4 kelompok ya, masing-masing 3 kelompok, masing-masing 3 orang cukuplah. Yes, silahkan nanti terbagi dalam 4 kelompok, masing-masing 3 orang. Nah, di situ supaya nggak usah terlalu banyak anggotanya, supaya nanti lebih fokus dan efektif dalam melakukan eksperimen gerak melingkar. Baik, ini akan saya buka, bikin share screen ya untuk ininya LKPD-nya sementara. Kita akan menggunakan kegiatan yang sederhana aja. Kalian kan biasanya senang yang sederhana aja kadang masih bingung masa mau cari praktikum yang sulit. Bentar. Ini bebas milih kelompok ya Pak? Oh bebas, silahkan. Ya, sama Silakan sama Pak Samsi aja kelompoknya. Oh boleh, boleh. Numpang tenar, Pak.
Ditentukan, Pak, ditentukan. Nggak enak kalau nanti saya kebagian Rustamam itu. Baik. Nah, ini adalah percobaan yang akan kita kerjakan. Jadi, eksperimen yang akan kita lakukan. Jadi, ini sudah saya set karena kita menggunakan PBL. Ini sudah saya set, tinggal kalian melakukan perintah yang ada di langkah kerja ini. Yang harus kalian perhatikan, ya, dalam memutar alat ini, jangan langsung dihitung waktunya, tunggu sampai kecepatan konstan. Jadi jangan sekali langsung dihitung waktunya. Jadi putar, kira-kira tangan kalian itu bisa konstan. Ya memang kalau konstan persis sulit ya kalau pakai manual seperti ini. Jadi putar sampai tangan kalian kira-kira konstan, kemudian baru hidupkan stopwatch, hitung sampai 10 kali putaran. Nah, itu catat waktunya berapa. Jadi di sini sudah saya kira sudah jelas langkah-langkahnya. Ini saya jelaskan secara globalnya saja. Kemudian catat waktunya. Nah, di sini nanti kita akan merubah panjang tali, di mana panjang tali ini berfungsi sebagai jari-jarinya. Berfungsi sebagai jari-jarinya. Kita akan lakukan 5 kali percobaan untuk beban 100 gram dan 5 kali percobaan untuk beban 200 gram. Jadi di sini nanti kalian akan merubah merubah panjang tali tersebut sebagai perubahan dari jari-jari yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Oke, sekarang coba kalian mulai putar. Pura-puranya memutar, Pak, sampai ketemu kecepatan konstan ya. Anehnya apa, Pak? Kenapa, Pak? Supaya kecepatan konstannya ada tanda-tandanya nggak, Pak, kalau kami putar-putar ini, Pak? Ya, yang penting jangan pertama kali langsung diukur waktunya. Jadi kira-kira konstan begitu. Kalau memang konstan persis kan sulit ya. Kayaknya konstan kalau bandulnya diem itu, Pak. Kalau bandulnya diem, nanti konstan, tidak bisa tahu frekuensinya, Mas Giarto, gitu ya, Mas? Oh gitu, Pak. Iya, ya, Pak. Baik, sekarang oke, kalian mulai putar sekarang. Oke, begitu kalian putar ini, nah ini kalian akan mempelajari yang namanya, yang pertama kali kalian lihat di situ ada namanya frekuensi. Di mana frekuensi itu adalah banyaknya putaran tiap detik. Oke, coba kalian bisa membayangkan kan? Nah, kemudian di situ ada yang namanya periode. Periode itu waktu yang kalian di stopwatch itu waktu yang digunakan untuk berputar. Jadi kalian kan sudah menentukan waktunya sebanyak 10 putaran. Kemudian di stopwatch itu ada berapa? Nah, itu yang namanya periode. Oke, silahkan kalian lakukan kalian dan dicatat itu waktunya dalam tabel. Oke. Sudah kalian lakukan semua? Oke, kalau sudah kalian lakukan, maka lanjutkan dari frekuensi dan periode yang dari waktu yang sudah kalian temukan itu bisa menentukan frekuensi dan periode. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kecepatan linear dan kecepatan sudutnya. Oke lah. Kecepatan linear dan kecepatan sudut ini bisa kita gunakan frekuensi atau periode. Cuman dalam praktikum ini kita pakai frekuensi saja, di mana P adalah 2πf kali R. Di situ ada, kalian tadi sudah mengenal frekuensi, kemudian ada R. R tadi kan dalam percobaan kalian sudah tahu. R itu kan jari-jarinya, ya kan? Tinggal kalian mengalihkan saja, kemudian
di situ ditulis hasil perkalian itu. Oke, kalau sudah, kemudian lanjut ke kecepatan sudutnya, di mana omega sama dengan 2πf. Nah, ini nggak usah pakai R, 2πf saja. Ada yang kurang jelas dari pertanyaan saya, anak-anak? Ini Pak, ini kok diputer, ini jatuh terus Pak. Waduh, coba dicek dulu talinya, Mas Samsi. Ini tanda selotipnya nggak mau di situ Pak, turun-turun terus Pak. Oh, coba nanti saya bantu dengan penjepit kalau gitu. Bisa. Apa kurang cepat pun ini muternya Pak ya? Kenapa? Atau kurang cepat mutarnya apa ya? Kok jadi turun ini? Bisa jadi, tapi nanti ya bisa jadi nggak apa-apa, dipercepat, coba dipercepat. Tapi itu nanti coba kalau kurang kencang ditambahi selotip, kalau enggak nanti dijepit aja, kalau sudah dijepit kan aman, nggak bisa melorot lagi. Ini sudah kencang Pak, tapi kok melorot ya? Apa kurang kencang putarannya? Ya coba ditambahi, kecepatannya ditambahi. Ini kalau kena kepala gimana nih Pak? Kenapa? Kalau kena kepala gimana ini? Oh, tenang Pak, itu bahannya tidak bahaya Pak. Bebannya nanti dibuat yang tidak membahayakan. Kalau diganti permen aja boleh nggak Pak? Ganti sendal. Bisa Mas Samsi, yang penting itu nanti judulnya beban, ya kan? Beban. Berarti harus Beban ditimbang. hidup Pak ya, kayak yang saya alami gitu. Maaf ya, maaf ya, Mas Subhan, ini anak-anak masih kecil-kecil, belum banyak beban ini hidupnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian Waktunya boleh pakai HP Pak, ngitungnya Pak. Oh, boleh. Boleh. Ya, stopwatch. Boleh. Stopwatch-nya nanti juga pakai HP aja. Karena sekolah kita itu kan peralatannya internasional ya Pak. Iya, belum modern. Kita pakai alat seadanya aja. Yang penting kalian bahagia, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian mengisi semua tabel ini, silahkan kalian menganalisa dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kalian jawab dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Bagaimana nilai periode dan frekuensi jari-jari jika jari-jari diperkecil? Bagaimana hubungan jari-jari lintasan terhadap kecepatan linearnya? Bagaimana hubungan jari-jari lintasan terhadap kecepatan sudutnya? Apa kesimpulan dan percobaan gerak melingkar yang telah kalian lakukan? Ya, silahkan kalian isi sesuai kemampuan kalian. Kalian isi sesuai kemampuan kalian. Yang penting jawaban kalian bisa kalian pertahankan nanti. Ya Pak, itu tadi ada pertanyaan hubungan Pak ya? Ya. Nah, bagaimana hubungan jari-jari terhadap kecepatan linear? Wah, ini saya pinter jawabnya Pak. Ya, gimana? Ya, hubungannya baik-baik saja Pak, selama ini tidak berantem mereka Pak. Oh, baik, betul sekali. Mas Subhan, kalau berantem nanti nggak ketemu ininya, nggak ketemu kecepatan linearnya nanti kalau berantem. Nah, iya Pak, makanya harus baik-baik saja itu Pak. Sehati dia. Tidak terpisahkan pokoknya. Jadi dari ini tidak kayak saudara kandung itu. Kayak kita ini kan sebagai kalian sebagai murid dan saya sebagai gurunya kan tidak terpisahkan ini. Sudah sehati, ya kan? Kadang Tugasnya anak-anak Pak ya yang tidak terpisahkan. Kayak kalian waktu di kelas kan Bapak kan sering, ayo kamu beli kopi sama gorengan, taruh sini kita belajar bersama. Kan begitu kan Bapak kan sering begitu. Saya ajak begitu kan sering, ya kan? Iya Pak. Iya Pak, saya memang begitu Pak. Bapak di murid yang mana Pak? Kita nggak pernah begituan Pak. Loh. Nah, Rustaman nggak pernah masuk pas itu. Pak, ya ini nggak masuk ini kemarin Bapak saya sih jam terakhir. Anak pindahan terus tamannya. Anak baru biasa itu. Jadi yang penting itu kalian semangat belajar, kalian bisa fokus,
mau belajar itu Bapak itu sudah senang. Apapun yang penting selagi Bapak itu mampu, ayo kamu ngajak seperti apa, siap. Nilainya 90 ya, Pak. Apanya itu? Masalah nilai gampang, Pak ya? Nilai real apa nilai rapot ini? Nilai raport, Pak. Nilai rapor. Yang penting itu prosesnya, anak-anak. Yang penting itu Penting prosesnya. rajin, Pak ya. Penting Yang rajin itu gitu ya. prosesnya. Kalian paham konsep itu belum tentu loh kalian nilainya bagus. Jadi yang penting kalian paham, kalian semangat, itu Bapak sudah senang. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada yang sudah selesai. Ini kan percobaan yang simple ini. Belum Pak, masih muter-muter Pak. Ya harus sabar ya Pak ini. Jangan buru-buru, Pak. Masa anak IPS disuruh kayak anak lain itu. Oh iya ya, baik. Sambil melakukan percobaan mungkin ada yang perlu didiskusikan, apa ada perlu yang langkah-langkah yang belum jelas. Silakan. Sebentar Pak, yang tadi Pak, yang tabel-tabelnya itu Pak. Tabel. Oke. Iya, tabel. Ini lama Pak, kami ngitungnya Pak. Sabar Pak ya. Iya. Iya, Mas. Pak, muternya kecepatan, Pak. Susah ngamati geraknya, Pak. Kesulitannya gimana pengamatannya? Kok bisa sulit? Muternya cepet, Pak. Kalau pelan jatuh terus. Nggak Coba- stabil, nggak konstan, Pak. Coba ditambahi penjepit. Itu sudah diantisipasi tadi sama Bapak. Kalau misalnya terjadi isolasinya kurang kencang, itu kan ada penjepit kertas itu bisa Baik, Pak, dipakai. dicoba dulu, Pak. Dan Ya. itu Pak, bebannya ini Pak jatuh terus Pak, beban yang di atas ini Pak. Oh gitu. Coba ikatannya dikencangkan, Mas Samsi. Kasih permen karet Om Samsi. Ini kami pakai tali karet boleh nggak Pak? Boleh, yang penting tidak lepas. Boleh. Lenter Pak, anu, Pak. Silahkan kalian berkreasi semaksimal mungkin. Yang penting praktikumnya selesai. Dan bahagia toh Pak. Nah, praktikumnya selesai dan mendapatkan hasil. Sabar Pak ya, kami sedang ikat talinya ini. Baik. Kami mau putar-putar dulu. Itu yang diputar Om Lahmos. Totalitas tanpa batas. Baik, jadi pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab sesuai dengan hasil praktikum loh ya. Sesuai dengan hasil praktikum, apapun itu hasilnya. Jadi nanti misalnya tidak sesuai dengan teori, mungkin kita analisa. Mungkin apakah cara putarnya terlalu cepat, apa cara putarnya terlalu lambat, apakah tadi karena melorot tadi gitu ya. Ini Pak, kalau diputar nih ya ujungnya. Ini kalau saya putar, ini jatuh gini Pak. Nah kalau kamu putar gini. Nah. Itu kurang cepat Pak ya? Iya Pak, iya Mas, kurang cepat itu Mas. Sudah? Kalau gitu kita buat kesimpulannya kalau sudah. Bebannya 2 aja Pak ya? Dua aja Mas, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalian tambah pusing nanti banyak-banyak. Ini hanya sebagai pembanding saja. Baik, kalau gitu ini
ini ceritanya anak-anak membuat kesimpulan, kemudian akan kami bimbing untuk membuat kesimpulan tersebut. Pasti nanti anak-anak kan kesimpulannya kan macam-macam. Jadi macam-macam, kemudian akan kita samakan persepsinya mengenai kegiatan gerak melingkar tersebut. Baik, dari hasil percobaan tersebut akan kami rumuskan kesimpulannya, yaitu di mana suatu benda dapat bergerak melingkar itu karena ada kecepatan linier dan ada percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat. Sehingga dia ada yang namanya kecepatan sudut. Mana kecepatan sudut itu besarnya sudut yang bergerak secara melingkar. Jadi kenapa benda itu tidak bergerak kenapa benda itu tidak bergerak, kenapa benda itu bergerak melingkar? Itu sebenarnya kan kecepatan linier itu kan kecepatannya lurus. Karena ada percepatan sentripetal, maka arahnya menjadi melingkar. Itu kira-kira anak-anak. Ada yang ditanyakan? Ini kalau kami putar cepat sekali gimana Pak ini Pak? Boleh nggak Pak? Boleh saja, bebas pokoknya. Bebas. Yang penting bisa menghitung jumlahnya. Jumlah Aduh, ya, putarannya. Tapi nanti lepas nggak ini Pak? Selama porosnya itu terikat nggak bakalan lepas. Kalau lepas itu nanti namanya gaya sentrifugal, Pak. Kita sudah pindah KD lagi nanti. Kemarin kan katanya nggak boleh lebih dari KD. Lupa, Mas Samsi, saya kira tadi bukan murid saya. Baik, begitu kira-kira kesimpulan yang bisa kita rumuskan. Jadi, dari semua pembelajaran hari ini yang kita laksanakan, kita sudah tahu bahwa terjadinya gerak melingkar seperti yang Bapak sebutkan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami juga gerak melingkar yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Terus kalian kalau misalnya ada peristiwa gerak melingkar, kalian bisa membayangkan analisanya. Oh, ternyata kalau roda sepeda berputar itu ternyata ada frekuensinya, ada periodenya, ada kecepatan sudutnya, ada kecepatan liniernya seperti itu. Jadi kalian tidak hanya sepeda biar tambah kenceng gimana, sepeda kalau biar tambah pelan gimana, tidak begitu saja. Tadi kalian sambil naik sepeda itu kalian membayangkan membayangkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fisika. Jadi kalian rubah mindset kalian kalau fisika itu sebenarnya menarik. Kalian tidak merasa tertarik karena kalian kan nggak tahu kalau fisika itu ternyata di kehidupan sehari-hari kita sangat banyak yang bisa kita amati. Saya kira begitu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Kalian kasih masukan ke Bapak pembelajaran seperti apa yang kalian sukai. Yang jelas kan eksperimen seperti ini kan kalian sangat senang. Nah, mungkin eksperimen-eksperimen lain yang perlu kita lakukan, eksperimen sederhana yang bisa kita lakukan, nanti tolong kasih masukan ke Bapak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita yang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Oki. Penampilan di pair tracing berikutnya. Stop share screen dulu Pak. Ya. Ini baru pertama ini. Kita lanjutkan ke berikutnya.